Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rileks sejenak yuk. Di Quran Surat Al-Anbiya yang tadi sudah diberikan, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan isi-isinya, alam semesta ini dengan tanpa bermain-main, dengan penuh keseriusan, dengan penuh ketelitian, agar manusia dan hambanya semuanya dapat dari apa yang ia ciptakan. Maka sudah selayaknya kita sebagai manusia banyak bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan, dengan tidak merusak alam, dengan terus menjaganya, dengan tidak membuang sampah di sekitarnya, dengan tidak membuang zat-zat ataupun benda-benda yang dapat merusak di sekitarnya. Pada kali ini tumbuhan yang kalian lihat merupakan tumbuhan yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mereka, tentang apa saja ciri-ciri mereka, tentang apa saja macam-macam mereka, dan bagaimana bentuk-bentuk mereka. Semoga dengan itu semua kita semakin paham, kita semakin mengenal seberapa indah, seberapa besar, seberapa maha kuasanya yang menciptakan. Baik, berkaitan dengan hal itu semua, kita akan belajar hari ini tentang perkembangan sistem klasifikasi. Kalau di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana sistem klasifikasi, bagaimana tahapan yang ada di dalam sistem klasifikasi, bagaimana cara kita mengelompokkan makhluk hidup dengan yang sejenis ataupun yang berkaitan dengan ciri-cirinya. Di perkembangan klasifikasi ini, sistem klasifikasi ini, kita akan mempelajari 5 kingdom yang terdapat pada makhluk hidup. Namun, awalnya kingdom makhluk hidup hanya terdapat 2. Yang pertama yaitu kingdom plantae atau tumbuhan. Yang kedua yaitu kingdom animalia atau hewan. Jamur awalnya masuk ke kingdom tumbuhan. Hanya setelah diamati jamur tidak memiliki klorofil atau tidak memiliki zat hijau daun yang membantu proses fotosintesis. Maka jamur dikelompokkan dalam satu kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi namanya.
Lalu, seiring perkembangan ilmu pengetahuan juga ditemukan makhluk hidup bersel satu, ada yang memiliki membran inti, ada yang tak memiliki membran inti. Yang memiliki membran inti disebut kingdom Monera. Yang tidak memiliki, yang tidak memiliki membran inti disebut Monera. Yang memiliki membran inti disebut Protista. Kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama lumut atau Bryophyta, yang kedua tumbuhan paku atau Pteridophyta, yang ketiga tumbuhan biji atau Spermatophyta. Yang pertama lumut atau Bryophyta. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Maksudnya, lumut tidak bisa dibedakan yang mana bagian akar, yang mana bagian batang, yang mana bagian daun. Maka dikatakan dia tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Masih ingat kan dengan berkas pembuluh? Dulu kelas 6 kita pernah belajar tentang xilem dan floem. Itu merupakan berkas pembuluh yang terdapat pada makhluk hidup tumbuhan. Jadi tumbuhan jika kita potong dan kita lihat dengan mikroskop, maka pembuluhnya akan terlihat seperti ini. Nah, jika digambarkan lebih detail lagi akan terlihat seperti ini. Di dalam ini ada yang namanya xilem yang mengantarkan makanan dari akar ke seluruh tubuh, lalu floem yang mengantarkan makan atau hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Ciri yang kedua adalah akar lumut, disebut dengan rhizoid. Jadi lumut memiliki akar lumut, namanya rhizoid. Fungsinya untuk menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab. Apa itu substrat? Substrat adalah molekul yang bereaksi dalam suatu reaksi kimia dan molekul yang dihasilkan. Contohnya enzim protease. Substratnya adalah protein dan bentuk reaksinya mengubah protein menjadi asam amino. Maka asam amino disebut produk. Nah, lumut terdapat 3 divisi. Divisi yang pertama yaitu lumut hati. Lumut hati talusnya berbentuk pita. Apa itu talus? Talus adalah tumbuhan yang tidak dapat dibedakan yang mana akar, batang, dan daun. Maka dikatakan tadi kan tidak memiliki akar, batang, daun sejati, itu dinamakan talus. Talusnya berbentuk pita, lalu berdaging, agak sedikit tebal ya, berarti membentuk lembaran pipih seperti daun, seperti ini. Contohnya Marsanthia. Ini adalah contoh lumut Marsanthia. Yang kedua, divisi lumut daun. Lumut daun cirinya memiliki bagian yang menyerupai batang dan daun. Umumnya bertubuh tegak, seringkali membentuk lapisan seperti beludru. Contohnya Polytrichum. Seperti ini Polytrichum. Lalu yang ketiga, divisi yang ketiga yaitu lumut tanduk. Lumut tanduk berbentuk seperti tanduk. Contohnya Anthoceros natans. Seperti yang terlihat di gambar. Kingdom Plantae yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun yang sejati dan memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat atau sorus. Sorus, apa itu sorus? Sorus merupakan kumpulan kotak yang berisi spora.
Jadi daun pada tumbuhan paku dia terdapat butiran-butiran yang namanya sorus. Nah, sorus ini di dalamnya ada spora. Jadi ketika sorus terbang terbawa angin dan jatuh ke tempat dimanapun itu, spora ini akan berkembang biak dan menghasilkan tumbuhan paku yang baru. Lalu yang ketiga, perkembangbiakan secara kawin dan tak kawin disebut pergiliran keturunan. Terbagi menjadi 4 divisi. Divisi yang pertama, divisi paku telanjang. Cirinya tidak berdaun atau berdaun kecil, contohnya Psilotum nudum, seperti yang ada di gambar ya. Divisi yang kedua, paku ekor kuda. Batang terdapat di dalam tanah, cabang berruas-ruas, dan daun fertil menghasilkan spora. Apa itu daun fertil? Daun fertil adalah bagian ujung dari tumbuhan paku. Jadi kalau tadi kita tahu sudah apa itu sorus, nah sorus itu dia terdapat pada daun ya. Nah, bagian daun yang ada di bagian ujung dari tumbuhan paku dinamakan daun fertil atau sporofil. Lalu yang berikutnya, divisi paku kawat. Cirinya tubuhnya seperti rambut atau kawat dan memiliki habitat di daerah pegunungan. Contohnya Lycopodium clavatum seperti yang ada di gambar. Yang keempat, divisi paku sejati. Sorus berkumpul pada ujung, tepi, dan tersebar di permukaan daun. Nah, yang sebelah kiri, gambar kiri itu namanya adiantum atau suplir dan Marsilea crenata atau semanggi di tumbuhan sebelah kanan. Kingdom plantae yang ketiga yaitu tumbuhan biji atau spermatophyta. Cirinya memiliki akar, batang, dan daun yang sejati dan memiliki berkas pembuluh. Yang kedua, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan dan dibedakan menjadi tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji terbuka atau istilahnya gymnospermae terdapat 4 divisi. Cirinya, letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang dan daunnya berbentuk seperti jarum, kecil tebal atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Divisi yang pertama adalah divisi Cicadophyta. Contohnya Cikas rumpi atau pakis haji. Menyerupai pohon palem. Ciri yang kedua memiliki sedikit cabang. Ciri yang ketiga bertulang daun menyirip. Divisi yang kedua adalah divisi Genetophyta. Contohnya Genetum genemon atau pohon melinjo. Batangnya berkayu, bercabang, dan setiap cabangnya memiliki daun tunggal. Jadi tidak banyak seperti pohon paku-pakuan tadi ya. Lalu yang ketiga, divisi Coniferophyta. Contohnya Pinus mercusi atau pohon pinus. Tumbuhan semak atau pohon tajuk berbentuk kerucut, berdaun jarum. Yang keempat, divisi Gingophyta. Contohnya Ginkgo biloba. Batangnya berkayu, bercabang, daunnya berbentuk seperti kipas. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae terdiri dari 2 kelas. Jadi bukan 2 kingdom ya untuk Angiospermae. Terdiri dari 2 kelas. Cirinya alat perkembangbiakan berupa bunga. Akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam daun buah. Mengalami pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan endosperma atau cadangan makanan. Tumbuhan biji berkeping satu, monokotil.
Biji berkeping 1, akarnya serabut, daun berseling, tulang daun sejajar, bagian bunga berjumlah kelipatan 3, biji memiliki 1 daun lembaga. Tumbuhan monokotil memiliki beberapa suku. Jadi dalam kelas atau divisi di bawahnya ada suku ya, yaitu suku Gramineae atau rumput-rumputan. Contohnya padi, jagung, gandum, tebu. Kelapa sawit, dia suku Palmae atau pinang-pinangan, contohnya kelapa, kelapa sawit, palem. Lalu suku Liliaceae atau bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, bunga bakung. Musaceae atau pisang-pisangan, pisang Manila, pisang Ambon, pisang tanduk. Tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Cirinya biji berkeping 2, akar tunggang, daun tersebar berhadapan, batang bercabang, tulang daun menyirip atau menjari. Bagian bunga berjumlah kelipatan 2, 4, dan 5. Tumbuhan dikotil memiliki beberapa suku. Suku yang pertama, Solanaceae atau terung-terungan. Contohnya tomat, cabai. Lalu suku yang kedua, Euphorbiaceae, getah-getahan. Contohnya ketela pohon, karet. Suku yang ketiga, Papilionaceae, kacang-kacangan, kacang tanah, kacang panjang. Terima kasih teman-teman, semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan via Japri. Don't forget to like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.